Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil laporan saya tentang analisis perencanaan dan pengembangan ekosistem, yaitu tentang produksi dan pemasaran tanaman hias. Studi kasus yaitu pada CV Arigasebo di Kelurahan Macining Sombala, Kecamatan Tamalatea, Kota Makassar. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Wilda, Stambuk 083 2019 022, Istiandriania S, Stambuk 083 2019 0151, Ayu Purmaulani, Stambuk 083 2019 0078, Rima Hardika 083 2019 0191. Tanaman hias adalah tanaman yang ditanam atau ditempatkan di dalam ruangan maupun di luar ruangan yang mampu menciptakan kesan keindahan serta menciptakan daya tarik. Pada umumnya, tanaman hias dapat digolongkan menjadi tanaman hias bunga dan tanaman hias daun. Tanaman hias bunga merupakan tanaman yang menghasilkan bunga dengan bentuk, ukuran, warna, serta aroma yang unik dan juga eksotis. Adapun tanaman hias daun merupakan salah satu kategori atau jenis tanaman hias yang menitik beratkan keindahan atau kecantikan pada daun. Dalam hal ini diperlukan diketahui bahwa organ dan terdiri dari pelapa, tangkai, dan helainya. Perkembangan usaha tanaman hias di berbagai daerah di Indonesia telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup penting karena tidak hanya dilakukan atas dasar aktivitas hobi, melainkan dilakukan secara komersial yang mampu menggerakkan pertumbuhan industri barang dan jasa. Usaha tanaman hias pada saat ini adalah usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat, khususnya di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan karena minat masyarakat perkotaan terhadap tanaman hias sangat tinggi, sehingga usaha tanaman hias ini adalah usaha yang menjanjikan. Potensi peminat atau pasar tanaman hias di Kota Makassar ini cukup besar, mengingat semakin banyak perumahan, perkantoran yang ada. Konsumen dari usaha ini meliputi konsumen individu, konsumen perusahaan atau industri, atau pedagang. Tanaman hias dapat digunakan sebagai penghias tanaman luar rumah, halaman kantor, ataupun di dalam kantor. Selain itu, tanaman hias juga dapat digunakan sebagai dekorasi sebagai acara, baik yang bersifat formal maupun non formal. Usaha ini meliputi penjualan tanaman hias yang dijual per pot atau per pohon. Selain itu juga meliputi jasa pembuatan tanaman ataupun dekorasi ruangan. Karakteristik tanaman hias. Beberapa jenis tanaman hias yang sering ditanam di lingkungan sekitar kita diantaranya yaitu 1. Tanaman hias bunga. Tanaman hias bunga merupakan yang paling populer di kalangan masyarakat karena yang namanya bunga pada tanaman sangat identik sekali untuk dijadikan hiasan. Yang kedua, tanaman hias daun. Tanaman hias daun merupakan tanaman yang memiliki keindahan dari segi daunnya. Biasanya luas daun tidak berbunga. Ketiga, tanaman pohon. Tanaman hias pohon yaitu pohon yang menarik untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Biasanya pohon yang ukurannya tidak terlalu besar dan memiliki keindahan dari segi batang dan tangkainya. Biaya. Menurut Dania dan Abdullah 2012, biaya adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang. Atau biaya adalah semua pengeluaran yang dicampurkan dengan uang yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu produk dalam satu periode produksi. Biaya disebut pula ongkos-ongkos yang merupakan nilai dari seluruh pengorbanan atau unsur produksi. Baiklah, selanjutnya biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah seluruh perbelanjaan yang besarnya tetap berapapun jumlah output yang dihasilkan. Contoh bagi fixed cost atau biasanya tetap yang dalam kenyataan misalnya sewa, asuransi, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, barang-barang modal, biaya bagi hasil, gaji atau baik gaji pemimpin maupun karyawan, dan semua biaya yang tergolong dalam
set cost itu bersifat independen atau tidak tergantung terhadap besarnya output yang dihasilkan. Biaya variabel. Variabel cost merupakan biaya untuk pengadaan atau pembelian sumber variabel atau variabel resurker yang besarnya berubah-ubah sesuai output yang dihasilkan. Dengan perkataan lain, besarnya biaya variabel itu berbanding lurus atau berjalan searah dengan besarnya jumlah output yang dihasilkan. Contoh-contoh variabel cost antara lain upah, bahan-bahan mentah, bahan bakar, transportasi, dan sebagainya. Biaya total merupakan penjumlahan dari semua jenis biaya yang ada, yaitu penjumlahan seluruh biaya yang dikeluarkan baik untuk fixed resources maupun variable resources. Karena biaya variabel merupakan unsur biaya total, maka biaya total memiliki sifat sebagaimana yang juga dimiliki oleh biaya variabel, yakni bahwa besarnya biaya total itu berubah-ubah relatif perubahan jumlah output yang dihasilkan. Namun fixed cost yang juga bagian dari biaya total, nilai eksistensinya tetap tidak berubah. Menurut Mugyarto 1996, biaya usaha tani dibedakan menjadi biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Yang termasuk biaya tetap adalah sewa tanah, pajak, alat pertanian, dan iuran irigasi. Biaya tetap atau variable cost yaitu biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh, seperti biaya saprodi atau tenaga kerja, pupuk, pestisida, dan bibit. Secara matematis, total biaya dapat dituliskan dengan TC sama dengan TVC tambah TFC. Produksi adalah suatu proses untuk mengubah input menjadi output yang akan menambah nilai guna suatu barang. Produksi merupakan hasil yang diperoleh petani dari hasil pengolahan atau pengolahan usaha taninya. Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh petani diperhitungkan dari produksi. Pemasaran pada prinsipnya adalah suatu proses penyampaian produk dari produsen ke konsumen. Proses pemasaran merupakan kelanjutan dari proses produksi. Kegiatan ini bertujuan agar dana yang diinvestasikan dalam kegiatan produksi dapat diperoleh kembali dengan mendapatkan sejumlah dana dari hasil penjualan sebagai imbalan dari investasi yang telah dilakukan. Kotler, Philip, dan Graham Strong 2012. Pemasaran meliputi keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang atau jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli atau konsumen, baik aktual maupun potensial. Pendekatan kasus agrosistem. Pendekatan kasus agrosistem merupakan proses menguraikan keadaan sumber daya dan kemungkinan masalah yang dimiliki menurut komponen-komponennya, baik secara kalitatif maupun kuantitatif. Pendekatan kasus agrosistem terbagi atas dua, yaitu metode pendekatan partisipatif. Metode pelaksanaan dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan melakukan observasi langsung pada pemilik dan karyawan CV Ari Gazebo, di mana wawancara meliputi profil usaha, jenis peralatan, struktur organisasi, proses investasi dan pemasaran. Lokasi dan waktu pelaksanaan praktik lapang atau PKL dilaksanakan di Kelurahan Macini, Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada tanggal 15 April 2022 sampai 19 April 2022, setiap hari pukul 09.00 sampai 16.00. Selanjutnya, visi dan misi. Visi adalah suatu pandangan jauh tentang pedagang tanaman hias. Tujuan pedagang tanaman hias
dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visinya yaitu menjadi salah satu produsen tanaman hias yang menyediakan tanaman yang berkualitas mutu tinggi serta dapat dipercaya oleh masyarakat. Adapun misinya yaitu yang pertama memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen, yang kedua menyediakan tanaman yang berkualitas, yang ketiga mengemban usaha hingga mencapai pasar baik untuk bersaing. Selanjutnya, analisis pengembang agrosistem merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengenal, menguraikan dan menganalisis permasalahan yang ditemukan pada perusahaan. Kemudian dibuat suatu rancangan pecahan masalah yang dihadapi tersebut. Tujuan utama penyusunan masalah yaitu memudahkan seorang manajer untuk mengidentifikasi jenis-jenis persoalan yang dihadapi oleh pengusaha, serta mengidentifikasi masalah-masalah dengan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah persoalan tersebut. Adapun identifikasi masalahnya yang ditemukan di CPA Gazebo yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanaman rusak atau mati dan berakibat tidak lakunya tanaman dan merugi bagi perusahaan. Yang kedua, tenaga kerja yang ada di CPRI masih kurang produktif karena masih kurang karyawan yang mengenal yang namanya manajemen. Selanjutnya yaitu sejarah singkat agrosistem. CP Ari Gazebo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, lebih tepatnya di tanaman hias, dan didirikan oleh bapak dari pemilik sekarang yaitu sejak tahun 2004 yang berlokasi di Jalan Tanjung Bunga nomor 88. Sebelum berlokasi di sini, pada saat didirikan ini berlokasi di Macini Sombang yang masih menggunakan modal yang sangat minim, di mana sempat vakum selama 1 tahun. Usaha didirikan karena terinspirasi dari temannya yang melihat pendapatan yang cukup besar dan mendapat keuntungan yang menjanjikan, sehingga beliau tertarik untuk mendirikan usaha tanaman hias. Dengan melihat lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen dan berada dekat dengan tempat wisata, budidaya ini didirikan dengan modal sendiri dan merupakan usaha pokok dari si pemilik. Selanjutnya, masalah yang ditemukan dalam CPRI yaitu dalam proses produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya tenaga kerja pemasaran sehingga kegiatan yang dilakukan kurang efektif sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang kedua, harga tanaman yang tinggi karena keterbatasan stok tanaman dan tingginya permintaan. Yang ketiga yaitu biaya pemasaran yang tinggi karena permintaan tanaman juga meningkat. Sistem penjualan kebanyakan offline. Umumnya penjualan online hanya bisa dilayani pada daerah tertentu saja. Adapun masalah utama yang ditemukan pada perusahaan Ari Gazebo yaitu tanaman rusak atau mati karena kurangnya tenaga kerja sehingga banyak tanaman yang jarang dirawat sehingga kinerja karyawan yang buruk. Akibatnya banyak tanaman yang rusak dan mati. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya yaitu tentang analisis sasaran pengembangan agrosistem atau ASPA. Sasar yang perlu dicapai sehubung dengan masalah yang dihadapi CV Ari Gazebo dalam proses pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya tenaga kerja di bagian pemasaran. Menambah tenaga kerja dengan cara membuka lowongan pekerjaan dan merekrut karyawan yang 55 berpengalaman dalam memasarkan produk tanaman hias agar proses pemasaran dapat berjalan lancar. Yang kedua, harga tanaman yang tinggi karena keterbatasan stok tanaman dan tingginya permintaan. Yang ketiga, biaya pemasaran tinggi karena permintaan tanaman juga meningkat. Dan yang keempat, sistem penjualan tanaman kebanyakan offline. Selanjutnya yaitu bab 6 mengenai desain tindakan. Yang pertama yaitu analisis alternatif tindakan pengembangan agrosistem. Analisis alternatif adalah suatu usaha untuk melihat berbagai kemungkinan pilihan dan hubungan tindakan hasil dari analisis
sasaran yang mengarah pada suatu keadaan tertentu yang diinginkan. Kemudian alternatif tindakan. Alternatif tindakan merupakan hasil yang diperoleh dari evaluasi setiap alternatif yang tersedia terhadap kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Pada saat evaluasi, setiap alternatif yang tidak dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan segera gugur dan analisis alternatif. Kemudian analisis keputusan. Yang pertama, analisis keputusan untuk tindakan pada proses produksi, mencari solusi perbaikan kinerja pernyataan keputusan, menentukan solusi dalam perbaikan kinerja CV Ari Gazebo. Yang kedua, analisis keputusan untuk tindakan pada proses produksi, membuka lowongan pekerjaan, pernyataan keputusan, memilih tenaga kerja yang berpengalaman dalam membudidayakan tanaman hias. Dan yang ketiga yaitu analisis keputusan untuk tindakan pada proses pemasaran, menambah karyawan bagian pemasaran, pernyataan keputusan, menentukan kriteria perekrutan pada CV Ari Gazebo. Selanjutnya yaitu tindakan terpilih. Keputusan tindakan terpilih ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam pengembangan usaha. Alternatif tindakan terpilih pada proses produksi tersebut antara lain: yang pertama, merekrut karyawan yang lebih potensial; yang kedua, memilih tenaga kerja yang berpengalaman dalam membudidayakan tanaman hias. Alternatif tindakan terpilih pada proses pemasaran antara lain: yang pertama yaitu menambah 2 karyawan yang memiliki skill; yang kedua, promosi online lewat FB, Twitter atau Instagram. Selanjutnya yaitu matriks perencanaan dan pengembangan agrosistem. Jadi, matriks perencanaan pengembangan agrosistem kasus adalah suatu usaha untuk mengembangkan rencana proyek yang dapat memberikan suatu ringkasan mengenai rencana proyek yang tersedia, yang akan menggambarkan bagaimana tindakan yang dilakukan untuk memenuhi sasaran antara sasaran utama serta sarana dan biaya yang diperlukan untuk mewujudkan tindakan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bab 7 yaitu refleksi. Yang pertama mengenai aspek pengetahuan. Setelah menganalisa dan melakukan praktik pada CV Ari Gazebo, maka saya dapat menemukan beberapa pengalaman yang dapat dijadikan pelajaran. Yang pertama, yaitu dapat mengetahui tentang proses budidaya tanaman hias buah, tanaman hias bunga, tanaman hias daun, dan tanaman hias pohon dari CV Ari Gazebo. Yang kedua, dapat mengetahui proses pemasaran yang diterapkan pada CV Ari Gazebo. Selanjutnya pada aspek keterampilan. Berdasarkan hasil praktik kerja lapang yang telah kami lakukan selama 3 hari, maka kami dapat pelajaran dan pengalaman yang bermanfaat untuk kami, yaitu terampil dalam melakukan pemasaran seperti menggunakan media sosial dalam pemasaran produk dan berinteraksi dan customer. Kemudian yaitu aspek sikap. Dalam kegiatan praktik kerja lapang yang telah kami lakukan, segala usaha kami lakukan agar dapat diterima oleh pihak pemilik usaha, seperti mengadakan pendekatan dengan pimpinan usaha dan karyawan lainnya, sehingga dengan demikian akan terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik. Jadi itulah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai tugas praktik lapang, analisis perencanaan dan pengembangan agrosistem. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.